Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Tamsil I Hakim, NIM 20 21 24 01 61 58 619, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Cendrawasih dengan program studi sejarah. Hari ini Senin tanggal 21 Juli, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar dengan materi manusia, ruang, dan waktu di kelas 10 SMA Nusa Bangsa Lata-Lata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Tamsil I Hakim, NIM 20 24 01 61 58 619, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Cendrawasih dengan program studi sejarah. Hari ini Senin tanggal 21 Juli, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar dengan materi manusia, ruang, dan waktu di kelas 10 SMA Nusa Bangsa Lata-Lata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Oke, pada pagi hari ini saya akan mengecek kehadiran kalian. Untuk itu saya akan mengambil absensi ya. Jadi absensi ini sesuai dengan kehadiran. Dengan nama Mawar, Hadir. Julia, Hadir. Angel, Hadir. Gladys, Hadir. Randila, Hadir. Tiara, Hadir. Kesia, Hadir. Aswan, Hadir. Excel. Hadir. Ya, pada sudah selesai mengambil absen. Sekarang Pak Guru akan tanya kalian punya kesiapan ya dari rumah sampai di sini. Apakah kalian sudah sarapan pagi? Sudah. Sudahkah belum? Sudah. Ya. Alhamdulillah kalau sudah, itu sekarang Pak Guru akan mengecek terkait dengan kebersihan. Coba saya minta kalian perhatikan di samping kiri kanan, mungkin masih ada sampah-sampah yang atau kertas-kertas di laci yang masih berada. Kalau ada itu diangkat, kalau tidak ada ya silakan duduk. Kemudian saya akan mengecek terkait dengan kehadiran dan kebersihan. Sekarang kalian kita selaku warga negara Indonesia harus patut mengenali jiwa nasionalisme atau jiwa semangat. Untuk itu saya minta semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Guru akan pandu ya. Hitungan 1, 2, 3 langsung menyanyi Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah
ya. Kemarin mungkin kalian sudah latihan ya, sudah melihat dengan berbagai gerakan-gerakan yang diberikan semangat di saat proses pembelajaran. Siap? Siap. IPS Sejarah. Kami siap dari juara belajar masa lalu untuk masa depan maju. IPS Sejarah. Kami siap dari juara belajar masa lalu untuk masa depan maju. Kemudian saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas maju. Baik, dengan adanya kegiatan doa, berarti doa itu adalah bagaimana membuat kalian punya pikiran untuk menyenangkan kalian untuk mengikuti kegiatan proses belajar di kelas. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang saya akan menanyakan kalian ya. Kemarin itu sudah masuk, pertemuan kemarin sudah masuk di materi tentang apa itu? Yang kemarin lupa? Iya, kemarin adalah manusia dan sejarah. Kemarin adalah manusia dan sejarah kemarin. Sedangkan hari ini tentu proses pembelajaran itu harus ada tujuan, ya, harus ada tujuan. Oke. Pak Guru akan memperlihatkan melalui alat peraga dengan tujuan pembelajaran. Pak Guru baca saja ya. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran 1. Mendeskripsikan pengertian manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. 2. Menganalisis keterkaitan manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. 3. Menyimpulkan dalam sebuah keterkaitan konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi tujuan pembelajaran ini siswa itu harus mampu menjelaskan pengertian manusia, ruang dan waktu, ya. Kemudian siswa juga harus dia mampu menganalisis, menganalisis keterkaitan manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Menyimpulkan dalam sebuah keterkaitan konsep manusia, ruang dan waktu, dalam
dalam sejarah. Jadi coba perhatikan baik-baik. Sebentar itu harus tujuan pembelajaran ini yang kalian harus mengamati dan menjawab bentuk-bentuk pertanyaan yang ada. Bisa paham? Bisa? Kemudian hari ini kalian belajar dengan tema, ya, materi tentang apa? Tentang manusia. Tentang manusia, ruang, waktu. Berarti materi hari ini adalah manusia, ruang, dan waktu. Bisa Pak? Bisa. Iya. Karena sejarah itu tentu harus ada manusia, ada ruang, ada waktu. Kalau manusia ini ialah apa? Pelaku, ya. Manusia ini ialah pelaku apa? Pelaku sejarah, ya. Pelaku sejarah. Ruang adalah apa? Tempat, ya. Tempat kejadiannya, kejadian atau peristiwa. Kalau waktu adalah apa? Waktu, ya. Waktu itu ialah apa? Bisa? Ya, Pak Guru akan memperlihatkan dengan apa peraga, ya. Pak Guru akan memperlihatkan dengan sebuah alat peraga. Tunggu sebentar, ya. Tunggu sebentar untuk Pak Guru akan membuka alat, ya, alat peraga. Biasanya sekolah kalau dia memiliki alat sarana yang lengkap, pasti apa? Kita menggunakan dengan coba perhatikan, ya, perhatikan. Ya, ini saja, ya. Ya. Coba semua perhatikan di sini. Ini adalah gambar, ya. Sebuah gambar yang menunjukkan, ya,
yang menunjukkan manusia, ruang, dan waktu. Ini gambar apa ini? Hah? Manusia kan? Manusia. Kemudian gambar manusia di sini ada kegiatan apa? Ketika kalian lihat di gambar, ya, kegiatan yang di sana. Gambar pertama, presidennya. Oke. Tentu di sini pasti ada sebuah peristiwa, ya, sehingga munculnya sebuah peristiwa. Peristiwa di sana saya gambarkan sedikit karena bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia ini pernah dijajah dengan berabad-abad dalam kurun waktu 5 sampai 5, ya. Itu banyak dari bangsa-bangsa Eropa, ya, untuk datang melakukan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan di Indonesia. Tujuannya apa? Bagaimana untuk melakukan hasil kerjasama dalam hal untuk monopoli rempah-rempah, ya, monopoli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Sehingga pada saat itu orang-orang atau rakyat Indonesia selalu ditindas, ya, dijajah, sehingga munculnya sebuah peristiwa. Peristiwa ini ya dinamakan peristiwa Regas de Clot. Pernah dengar? Peristiwa Regas de Clot. Itu di mana bangsa Indonesia harus secepatnya melakukan kebebasan untuk merdeka. Ini adalah manusia adalah Presiden Republik pertama, Insinyur Soekarno. Sesuai di gambar nomor 1, ya, itu dia membacakan teks proklamasi. Tentu dia bacakan teks proklamasi di situ ada butuh tempatnya, ada dia punya waktunya. Betul kan tidak? Betul ya? Yang tadi di sini ada apa tadi? Ada manusia, ada ruang, ada waktu. Ya. Yang dia bacakan itu adalah Insinyur Soekarno. Dia selaku proklamator atau selaku pelaku sejarah. Kemudian ruangnya di mana yang dia akan bacakan sebuah teks itu? Di kediaman, ya, di kediaman Insinyur Soekarno. Bisa paham? Di mana tempat yang tadi ruang itu adalah kediaman, ya? Di mana tempatnya pasti menunjukkan sebuah jalan
pengangsaan nomor 56 Jakarta. Ya, Jakarta. Nah, itu contoh di gambar nomor 1. Itu dia menunjukkan sebuah tempat di mana dia akan membacakan sebuah teks. Ya, itu peristiwa. Kalau dia menunjukkan di mana tempat yang tadi ada ruangan, ruang itu berarti di kediaman. Kediaman menunjukkan sebuah tempat yang dia akan bacakan sebuah teks proklamasi. Waktu tentu menunjukkan sebuah waktu itu adalah jam. Peristiwa yang akan dia mulai itu jam berapa? Dia bacakan itu jam 10 tepat. Bisa? Dia bacakan itu adalah jam 10 tepat, berarti itu menunjukkan sebuah waktu yang dia bacakan teks proklamasi. Jadi dia mulai jam berapa? Jam 10. Nah, di sini dalam bentuk pertanyaan yang tadi dengan tema adalah apa? Manusia, ruang, dan waktu. Materi kita pada pagi hari ini akan belajar tentang manusia, ruang, dan waktu. Tapi Anda harus ingat, tidak terlepas dari sejarah. Betul tidak? Tidak terlepas dari sejarah. Sekarang saya akan tanyakan, kalian sudah pernah mendengar apa itu sejarah? Peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Iya, peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan masa kini. Sekarang, kalau tadi sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan dia benar-benar terjadi. Sejarah berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Artinya berasal dari bahasa Arab, artinya sejaratun, ya, sejaratun, yang artinya pohon. Coba perhatikan di situ, ya, sejaratun yang artinya pohon. Kenapa diartikan pohon? Ya, kenapa diartikan sejarah itu sebuah pohon? Itu dalam bahasa Arab. Coba kalian perhatikan pohon. Pohon itu kan dia memiliki apa? Memiliki rantainya, ya, memiliki cabang-cabangnya. Tentu ada cabang, pasti dia punya memiliki sebuah apa? Akar. Dan disitulah dia munculnya keturunan, ya, seperti manusia, ya, manusia juga begitu. Jadi dia tidak terlepas dengan sejarah. Kemudian sejarah juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terdapat tiga dimensi sejarah. Yang pertama apa?
kedua adalah usul. Kemudian yang ketiga itu apa? Silsilah. Pak Guru contohkan. Ya. Asal. Ya, kalau saya tanya, kamu asal dari mana? Misalkan dari Manado. Ya. Oh, saya asal dari Manado. Bisa. Itu asal. Usul. Kemudian sila-sila keturunan. Ya. Sehingga sejarah mengatakan di situ adalah manusia adalah John Poletichon atau Homo sapiens. Kenapa John Poletichon? Karena manusia itu tidak terlepas antara satu dengan yang lain. Manusia itu lahir, ya, itu harus memiliki apa? Sosialnya, ya. Kemudian apa lagi? Masyarakatnya, ya. Kalau sosial berarti di situ ada masyarakat. Jadi, mengapa manusia dikatakan makhluk sosial? Makhluk sosial dengan makhluk individu. Sekarang Pak Guru akan tanyakan, kira-kira manusia itu seperti apa? Manusia, apa itu manusia yang ada di depan ini? Manusia itu apa? Ya? Apa itu manusia? Manusia itu apa? Iya, kata manusia itu ada merupakan unsur penting dalam sebuah peristiwa sejarah. Berarti manusia itu dengan kata lain dia adalah pelaku sejarah. Bisa paham? Berarti manusia itu adalah pelaku sejarah. Dia sudah sampaikan. Kemudian manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan yang dibekali apa? Yang dibekali apa? Akal dan pikiran. Ya, sehingga dia tumbuh kembangnya. Manusia itu dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa paham? Bisa kan tidak? Bisa. Tahu membeda-bedakan antara satu sama yang lain. Kemudian manusia juga pasti dilahirkan itu menunjukkan sebuah apa? Ruang dan waktu. Bisa menunjukkan sebuah ruang dan waktu. Saya contohkan, kalau hari ini si bayi baru lahir, itu tentu di situ ada waktu, ya, ada ruang. Ruangnya berarti menunjukkan sebuah tempat itu, ya. Kalau waktu kira-kira dia lahir di jam, itulah sebuah manusia. Itu juga merupakan
Iya, suatu kejadian yang dialami manusia. Itu kira-kira kejadian apa saja? Ya, kejadian apa saja sehingga dialami oleh manusia. Kejadian ini kan tentu banyak, ya. Ada gempa bumi, ya. Ada gunung meletus, ada tanah itu longsor, ya. Itu bentuk-bentuk kejadian-kejadian alam atau disebut dengan peristiwa alam yang terjadi dan benar-benar terjadi. Dan itu harus fakta. Sejarah itu adalah fakta nyata. Bisa paham? Bisa tidak? Ya, itu adalah sejarah atau waktu. Kemudian selain ruang, itu waktu. Apa itu waktu? Waktu merupakan konsep dasar sejarah karena peristiwa dapat dikatakan sebagai kemungkinan dan fakta sejarah jika ditentukan dengan waktu. Iya. Waktu itu adalah konsep di mana menunjukkan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa. Itu nantinya ditanya, ya. Peristiwa apa yang terjadi? Terjadi itu mulai dari jam berapa? Akhir jam berapa? Itu tentu waktu. Jadi ketiga, sesuai dengan materi pembelajaran hari ini adalah manusia, ruang dan waktu. Jadi adik-adik pelajari ilmu sejarah itu ada 3 hal yang perlu dicermati dan perlu diingat. Ya, yang tadi itu adalah manusia, kemudian ruang dan waktu. Ya, jadi bukan belajar ilmu sejarah kita harus bicara kemudian tanpa tidak ada kejadian atau tidak ada peristiwa. Melihat dulu fenomena apa yang dia terjadi dan harus betul-betul terjadi. Apalagi dengan adanya sekarang, ya, hari ini kejadian dimanapun tetap kita tahu, ya. Kejadian terjadi di luar sana kita akan tahu. Sepertinya ada terjadi perang antara negara, ya, perang antara negara di Timur Tengah. Itu juga merupakan sebuah fenomena, ya, sebuah peristiwa sejarah. Betul kan tidak? Nah, jadi sekarang ini kan tidak perlu kita repot, ya, untuk bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga kita memiliki dengan berbagai bentuk aspek-aspek yang kalian akan kerjakan. Bisa? Kemudian selain materi sejarah, terus ada manusia, ruang, waktu, ya. Itu kalian adik-adik sudah paham atau belum?
Sudah paham? Sudah. Iya. Kalau begitu, saya minta adik-adik ya untuk melakukan pertanyaan atau menanyakan hal-hal tadi kalau belum mengerti. Sudah mengerti? Sudah? Sudah. Sudah mengerti? Sudah? Sudah belum? Sudah. Ya, tentu sudah. Oke. Sekarang kita akan memasuki pembagian tugas ya, tugas kelompok, tapi harus semangat ya, harus semangat. Bisa? Bisa. Harus apa? Semangat. Harus semangat. Saya ulangi. IPS sejarah Kami siap jadi juara. ulang. IPS sejarah Kami siap jadi juara dan selalu untuk masa depan maju. maju. Jadi sekarang ini sudah memasuki pembentukan tugas kelompok ya. Tetapi tugas kelompok ini itu harus ada kesepakatan. Ya. Harus ada kesepakatan. Tugas kelompok ini adalah kalian nantinya menyimak ya, menyimak berita-berita yang nantinya Pak Guru berikan bentuk KPD ya, lembaran kerja peserta didik. Nah, untuk kalian mengerjakan ya. Kelompok di sini Pak Guru akan bentuk 3 kelompok. Kenapa 3 kelompok? 3 kelompok itu nantinya selesai kerja itu dipresentasikan seperti kemarin ya, minggu-minggu kemarin kan sudah diajarkan terkait dengan pembuatan tugas-tugas kelompok. Jadi nantinya Pak Guru membagikan LKPD untuk mengerjakan tugas kelompok ya. Bisa? Bisa. Bisa kata Rada? Bisa. Bisa ikuti dengan tugas yang diberikan? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa? Oke, sekarang sudah saatnya Pak Guru akan membagikan lembaran ya, membagikan lembaran LKPD ya. Dibagikan dulu baru ya, dibagikan dulu baru apa? Bentuk tugas. Ya, lembaran LKPD sudah dibagikan, kemudian bentuk tugas ya, tugas. Yang mawar siapa yang di belakang ini gabung di sini. Sebentar kursi itu nantinya diangkat pelan-pelan untuk mengatur ya, supaya agar tertib dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian Aswan dia bergabung di sini. Aswan langsung berdiri. Oke. Berdiri sudah berdiri. Berdiri. Lalu di sini. Cepat. Cepat sudah cepat. Kasih jemput lagi sudah. Yang ini buka kursi. Cepat. Buka. Kasih jemput meja. Yang ini. Aswan.
Ya, bentuk tugas kelompok ini ada 3 dan di sini nantinya ditulis nama-nama kalian ya. Pak Guru sudah siapkan. Ini kelompok Imam Bonjol, nama kelompok. Kalau yang ini Sultan Hasanuddin, nanti tulis nama ya, tulis nama. Kemudian yang ini adalah kelompok Patimura. Tinggal tulis nama saja. Kelas sudah ada, ya. Kelas ada, tinggal tulis nama saja. Tulis nama. Kemudian coba perhatikan. Semua perhatikan di lembaran yang tadi sudah Pak Guru berikan tadi, ya. Pak Guru berikan tadi sudah, ya sudah dapat lembaran ya, yang tadi ini, iya sudah dapat lembaran. Coba perhatikan lembaran. Kalian kerjakan ya, kerjakan lembaran yang tadi saya sudah bagikan, karena di sini sudah memasuki tugas ya, tugas ke kelompok ya, dalam tugas kelompok. Jadi bentuk tugas itu tidak terlepas dengan apa yang ada di sana ya. Ya, coba perhatikan di situ. Perhatikan di sini ada kalian punya tugas. Kerja bisa cari di Google ya. Nah, ya, foto pertanyaan itu yang kalian harus kerjakan tugas kelompok itu. Coba perhatikan dulu, perhatikan, jangan dulu langsung kerja, ya. Perhatikan bentuk pertanyaan yang baru Pak Guru sudah bagikan tadi. Itu nanti kalian kerja amati ya, amati gambar yang ada itu dibaca secara sama, kita di situ. Dan tadi saya sudah bagikan, tidak ada kan? Ya.
Sudah, semua sudah siap? Sudah siap? Ya. Sudah ya? Oke, coba kalian baca artikel ya. Kalian baca artikel yang ada di lembaran LKPD itu ada artikel. Nah, setelah itu baru kalian jawab ya. Kalian jawab tadi ya. Ini sebuah artikel yang tadi Pak Guru sudah bagikan ini ya. Dapat? Nah, artikel ini baru kerjakan sesuai bentuk pertanyaan. Sudah paham atau masih bingung? Ya? Sudah paham? Ya? Pak Guru tanyakan. Sudah paham? Hah? Sudah atau belum? Jadi kalian jawab, kerjakan tugas itu sesuai. Baca artikel itu baru kerja di lembaran. Sudah ada lembaran kan? Sudah? Ini lembarannya. Nah, nanti kerjakan di sini sesuai dengan tiga bentuk pertanyaan tadi. Lembaran sudah dibagikan ya? Sudah atau belum? Sudah. Ya, nanti Pak Guru kalau di situ kurang ya, mungkin di hasil lembaran atau sebuah artikel itu yang kelihatannya kurang, Pak Guru akan tulis dalam bentuk pertanyaan di papan ya, supaya kalian juga bisa lihat. Ya, kalian simak ya artikel itu untuk mengerjakan soal yang tertera di sini ya. Tadi sudah dibagikan di mana peristiwa terjadi ya, di mana peristiwa terjadi, mengapa rakyat ya Bali berani melawan Belanda, kemudian kapan peristiwa tersebut terjadi. Jadi coba amati artikel itu secara baik-baik agar kalian bisa mampu menjawab atau bisa mampu mengerjakan sesuai
pertanyaan yang ada. Bisa paham? Iya. Kerja sekarang. Kerja bisa menggunakan handphone, ya. Jadi coba amati sebuah artikel itu, ya. Artikel itu di situ pasti dia menunjukkan di mana peristiwa itu terjadi, ya. Peristiwa itu terjadi, kemudian peristiwa terjadi itu di mana ruangnya atau di mana tempatnya, tempat terjadi peristiwa itu, kemudian waktu. Tadi itu kan sudah dijelaskan. Kira-kira peristiwa itu terjadi itu mulai jam berapa atau waktu berapa, ya. Itu coba amati di artikel itu. Artikel itu secara peran, ya, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
yang kelompok Patimura sudah selesai? Belum? Ya, coba amati artikel ya. Artikel itu ada atau tidak? Tadi itu artikel itu. Artikel itu tadi mana? Yang tadi baru sudah. Nah, ini artikel. Ini artikel. Baca. Coba amati ini. Peristiwa ini terjadi di daerah mana? Ya, tempatnya di daerah mana? Kemudian waktunya apa? Bisa? Iya. Karena di situ manusia tentu ada ruang dan waktu. Nantinya dia punya kerja itu bisa dicari lewat alat ya, alat bantu handphone lewat Google. Yang ini bisa paham? Coba baca dulu, baca ini. Ini kan ya disuruh baca. Ya, di sini terjadi sebuah peristiwa. Ya, peristiwa ini di daerah mana? Berarti tadi bicara luar itu di daerah asal daerah mana? Di sini ada Bali. Ya, kira-kira kapan atau pada jam berapa untuk memulai peristiwa itu? Bisa katakan sesuai dengan ketiga bentuk pertanyaan di sana. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Ya. Kerja ya. Cuma kesulitan dengan ya, kerja dengan benar karena
pasti dinilai, ya, dinilai, kemudian di mana yang kelompok apa yang dia memiliki tugas presentasinya dia sedikit bagus, kemudian dia punya hasil juga bagus, ya berarti itu juga lebih memperoleh nilai yang lebih bagus. Jadi setelah tugas itu dipresentasikan karena tugas yang nantinya ada tugas yang kedua, dilanjutkan dengan tugas yang kedua, tapi selesai presentasi itu. Tugas yang kedua itu adalah kalian kerja masing-masing yang disebut dengan lembaran asesmen. Ya, lembaran asesmen, tapi itu kerja masing-masing. Ya, jadi ya mungkin sudah selesai. Sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan tugas. Ya, jadi mempresentasikan tugas itu ketua itu langsung berdiri, kasih salam, langsung baca hasil. Tapi caranya yang ketiga, ya, ketiga harus maju semua karena dalam pembentukan kelompok ini kan 3 orang. Jadi mulai pertama yang mempresentasikan adalah kelompok Imam Bonjol. Silakan maju. Ya, kita berikan aplaus kepada
Oke, mulai baca hasil yang kalian kerjakan. Kami kelompok Imam Bonjol ingin mempresentasikan hasil kami. Di mana peristiwa itu terjadi, bencana alam misalnya gempa bumi di Sumatera pada tahun 2004, sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945, kegiatan sosial festival budaya di Bali setiap tahun. Gempa bumi di Sumatera tanggal 6 Desember 2004 adalah salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah modern. Gempa ini memiliki magnitudo menjadikan salah satu gempa terbesar yang pernah tercatat. Pusat gempa terletak di Lepas, Pantai Barat Sumatera, Indonesia di kedalaman sekitar 30 km. Oke, ya. Sudah ya? Ya, dimintakan kepada dua kelompok ini untuk menanyakan kepada mereka karena sesuai dengan pertanyaan ya, bentuk pertanyaan di sana kapan peristiwa tersebut terjadi ya, kapan peristiwa tersebut terjadi, kemudian di mana peristiwa terjadi, mengapa rakyat Bali berani melawan Belanda. Oke, tanyakan kalau ada pertanyaan. Mulai. Ada? Tanya bentuk pertanyaan di sana sesuai tertulis di papan sana, tanya dia. Oke, mungkin hasil presentasi tadi ya sudah bagus ya, sudah bagus. Sekarang duduk kembali di tempat, duduk kembali. Yang berikut lagi adalah kelompok Patimura. Ya, kelompok Patimura untuk maju ke depan mempresentasikan sebuah hasil. Oke. Ayo, tiga-tiga semua maju. Tiga-tiga semua ya. Tiga-tiga semua maju. Ya. Duduk. Ya. Berdiri yang tertib baru sampaikan hasil. Oke. Lain. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih kesempatan pertemuan kami dari kelompok Patimura. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di negara Indonesia, Bali dan negara Belanda pada tanggal 20 November tahun 1946. Pertempuran ini disebabkan kedatangan sebuah batinnya pasukan Inggris mendarat di Bali. Iya, oke. Coba berikan aplaus untuk. Bentar, ada pertanyaan sebelum ada. Ya. Coba. Apakah ada pertanyaan dari kelompok ini dari kelompok Ya. Coba perhatikan di sini yang minta ada tanggapan berupa pertanyaan, ada atau tidak? Lain. Kelompok Imam Bonjol ada? Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada? Oke. Langsung duduk di kembali ya. Kembali.
Kalian maju. Ya, balik. Terus lanjut. Oke, mungkin di kelompok Hasanuddin sudah mempresentasikan ya. Selesai, berikan hapus konsep. Ya, coba. Coba perhatikan sesuai dengan kesimpulan dengan tugas di tiap-tiap kelompok. Memang hasilnya hampir semua bagus, tapi yang lebih secara mendalam untuk mengamati sebuah tentang terjadinya peristiwa tersebut dan di mana peristiwa terjadi itu di kelompok Patimura ya. Coba berikan mampu mempresentasikan dan dia memiliki hasil yang baik. Tetapi yang kelompok Imam Bonjol dan Hasanuddin itu juga bagus, tetapi lebih banyak untuk lebih pelajari buku dan wacana-wacana yang sudah yang ada di lembaran LKPD. Ya, terima kasih. Setelah itu ada membangun icip breaking ya, sebelum melanjutkan satu bentuk soal sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Siap? Excel siap? IPS sejarah ulang. IPS sejarah Kami siap jadi juara belajar masa lalu untuk masa depan maju. Ulangi. IPS sejarah Kami siap jadi juara belajar masa lalu untuk masa depan maju. sekarang disusun dengan tugas formatif ya, itu secara mandiri ya, tugas itu secara mandiri, tetapi ini per siswa ini langsung saya bagikan per siswa. Tulis nama kelas ya, kelas 10 ya. Nama masing-masing kelas 10, absen tidak di apa saja dikosongkan saja.
dan waktu. Kerja masing-masing ya, kerja masing-masing. Bisa Pak? Kerja masing-masing, masing-masing kerja. Ya, kerjakan tugas masing-masing. Tahu toh? Masing-masing yang kerjakan. Jadi tulis nama dengan bentuk pertanyaan adalah manusia, itu apa, ruang itu, kemudian ada waktu. Bisa Pak? Bisa? Sudah dibagikan di LKPD tadi, ya? Sudah dibagikan di LKPD itu kerjakan saja. Ya? Jadi tugas yang kedua ini tidak seperti yang pertama tadi, ya. Jadi yang kedua ini waktu yang sedikit cepat, ya. Waktu sedikit cepat. Jadi kerja masing-masing karena iya.
Sudah? Yang sudah langsung kumpulkan di depan. Yang sudah. Jadi kalau yang sudah selesai bikin ya sesuai dengan ketentuan pertanyaan tadi, tugas itu langsung dikumpulkan di depan ya masing-masing siswa, karena tugas itu masing-masing bukan bentuk tugas kelompok. Jangan lupa tulis nama ya, kemudian kelas, nomor absensi, tetapi nomor absensi ya biar dikosongkan saja. Yang penting tulis nama, kelas ya, nama kelas. Oke, waktu selesai kumpul sudah, kumpul tugas, kumpul. Mari, tugas. Kumpul, mari. Oke, ya sekarang duduk tertib. Duduk tertib. Ya, duduk tertib. Duduk separuh. Oke, kalian yang memberikan tugas kedua ini adalah tugas yang berindividu ya, atau tugas tiap-tiap siswa. Yang tugas pertama itu adalah tugas bentuk kelompok ya. Tugas pertama itu bentuk kelompok. Jadi pada kesimpulannya dengan materi pada pagi hari ini, saya simpulkan bahwa ternyata sejarah ya itu tidak terlepas dengan manusia, ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, tugas yang kalian kerjakan tadi sudah mampu mempresentasikan di depan, dan saya perlu ingatkan karena belajar bukan hari ini, belajar dan belajar terus ya. Kemudian di rumah itu Pak Guru selalu ingatkan, jangan terlalu begadang ya, jangan terlalu tidur larut malam. Yang penting jaga kesehatan ya, kesehatan itu penting, dan tingkatkan belajar, terutama adalah berdoa dan melaksanakan ibadah dan sholat. Bisa itu anak-anak? Bisa. Ya, mungkin itu yang perlu sampaikan pada hari ini.
Saya mintakan ketua kelas untuk membacakan doa. Ketua kelas maju untuk baca doa penutup. Maju, ketua kelas. Ketua kelas maju. Seperti tadi. Kita membuat kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai. Sudah selesai. Berakhirlah serangkaian kegiatan ini, maka Pak Guru menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.